Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi pelajaran seni budaya SMP kelas 7 tentang bernyanyi dengan satu suara. Ya, pertama kita lihat dulu peta kompetensi pembelajarannya. Di sini ada menyanyi dengan satu suara atau unisono, dan di dalamnya terdapat teknik-teknik dalam bernyanyi. Seperti contoh, ada teknik pernafasan. Teknik pernafasan di sini terdapat perut, dada, dan diafragma. Dan untuk teknik vokalnya, ada frasering, intonasi, dan artikulasi. Sebelum kita membahas tentang apa itu bernyanyi secara unisono atau satu suara, kita bahas dulu tentang apa itu menyanyi. Menyanyi merupakan aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Menyanyi adalah melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Tujuan bernyanyi adalah untuk mengungkapkan rasa kegembiraan, syukur, bahkan duka. Baik, kita akan masuk ke materi bernyanyi secara unisono. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih bernyanyi secara unisono itu? Oke, bernyanyi secara unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Partitur atau notasi vokal lagu dalam bernyanyi unisono hanya dinyanyikan melodi pokoknya saja. Itu intinya dari bernyanyi secara unisono. Sebagai contoh, saya akan menyanyikan lagu daerah dengan judul Apuse. Apuse kokondao yarabe sorendoreri wuflenso paninema baki pasei. Apuse kokondao yarabe sorendoreri wuflenso paninema baki pasei. Arafabie aswara kwar, arafabie aswara kwar. Ya, itu adalah contoh saat bernyanyi secara unisono dengan lagu daerah Apuse. Sekarang kita masuk di bagian teknik vokal dan organ suara manusia. Sekarang kita masuk ke teknik vokal. Pada acara pencarian bakat di televisi, istilah-istilah dalam teknik vokal sering kita dengar dari komentar dewan juri. Istilah-istilah itu diantarain kejelasan ucapan, kebenaran pemenggalan ucapan pada kalimat lagu, sikap dalam bernyanyi, dan kemampuan menyanyikan nada tinggi dan rendah. Berikut ini adalah arti dari istilah tersebut. Yang pertama yaitu ada artikulasi. Yang kedua ada frasering. Yang ketiga ada intonasi. Untuk yang pertama, kita bahas tentang artikulasi. Artikulasi adalah pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Selanjutnya, ada frasering. Frasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang ketiga, ada intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Baiklah, itu adalah istilah-istilah dalam teknik vokal.
Sekarang kita akan lanjut pada teknik pernafasan. Teknik pernafasan dibagi menjadi 3. Saya bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama ada pernafasan dada. Pernafasan dada dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernafasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Dalam pernafasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Jenis pernafasan ini biasanya dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun, kelemahannya sang penyanyi akan mudah kehabisan nafas sehingga kurang baik dipakai ketika bernyanyi. Selanjutnya, ada pernafasan perut. Pernafasan perut dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernafasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Dalam pernafasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Jenis pernafasan ini dapat menghasilkan suara sangat keras. Namun, pernafasan perut tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi. Yang ketiga adalah pernafasan diafragma. Saat diafragma menegang atau lurus, rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan nafas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Pernafasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil nafas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Dalam pernafasan diafragma, udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma. Kemudian, udara dikeluarkan secara perlahan sewaktu bernyanyi. Pernafasan ini memungkinkan kita menghasilkan suara murni dengan nafas yang panjang. Oke, sekarang saya beri pertanyaan. Dalam waktu 5 detik, silahkan coba kalian jawab pertanyaan ini. Pernafasan apa yang paling cocok untuk bernyanyi? Hitungan ke 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah pernafasan diafragma. Bagaimana? Jawaban kalian sudah benar? Oke. Kesimpulan pada video kali ini, praktik bernyanyi satu suara dikenal dengan sebutan unisono. Agar mutu suara baik dan dapat dinikmati dalam bernyanyi, sebaiknya organ suara perlu dipelihara. Selain itu, teknik bernyanyi harus diterapkan dengan baik. Itulah cara agar kita bernyanyi dengan baik dan benar.